Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Mary Rembulan dari jurusan Teologi STT Rumah Murid Kristus dengan dosen pengampu Pendeta Muda Devi Barakati STH MPD. Untuk kali ini saya akan membahas tentang arsip Alkitab C7SY atau C43SY. Nah, sebelum kita membahas arsip Alkitab, kita akan melihat Alkitab itu dalam berurut. Nah, intisari Alkitab memberikan kepada kita informasi lewat cara berpikir oleh Allah. Dan kita harus memiliki iman. Jika iman kita tidak dibangun atas dasar fakta, itu tidak lebih takhayul atau perkiraan. Nah, untuk itu kita harus belajar tentang Alkitab. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang C7SY atau C43SY. Pada saat kita membahas C7SY, maka ini adalah akronim dari C adalah cinta, 7 adalah tujuan, SY adalah saya. 7 adalah rumusan dari 4 tambah 3. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, C merupakan ciptaan, 4 merupakan 4 tokoh yang berperan penting dalam Alkitab. 3 merupakan komunitas perjalanan bangsa Israel. S merupakan senyap yang dimana Tuhan tidak berfirman selama 500 tahun. Y merupakan Yesus. 4 tokoh yang berperan penting dalam penyusunan Alkitab. Saya menggunakan akronim AYMY atau juga bisa kita buat anugerah yang menakjubkan ya. Apa itu AYMY? AYMY merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Alkitab, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Nah, habis itu masuk dalam 3 komunitas. 3 komunitas merupakan perjalanan bangsa Israel yang disebut dengan AKP, yang dimana A adalah anarki, K adalah kerajaan, P adalah pembuangan. Ya, puji Tuhan kita membahas satu persatu dari C7SE dimulai dari penciptaan. Yang pertama, ciptaan. Pada saat kita bercerita tentang ciptaan, ciptaan merupakan hal yang utama yang Tuhan ciptakan sebelum masa Abraham. Ciptaan bisa kita lihat dalam Kejadian 1 sampai pasal yang 11 yang ditulis oleh Musa. Dalam ciptaan, Allah menciptakan pria dan wanita pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di situ juga ada dosa pertama, yaitu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mendengarkan perintah Tuhan dan memakan buah terlarang. Dalam ciptaan juga ada Injil pertama, ada keluarga pertama, ada pembunuhan pertama terjadi pada saat Kain dan Habel. Di sini juga menceritakan tentang banjir dan pelangi. Banjir merupakan air bah dan pelangi merupakan janji Tuhan. Ini terjadi di zaman Nuh dan adanya juga menara Babel. Nah, bagian kedua yaitu seperti yang saya sudah jelaskan, 7 merupakan rumusan dari 4 tambah 3. Ada 4 tokoh yang penting dalam Alkitab yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. 3 adalah 3 komunitas yaitu anarki, kerajaan, pembuangan. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari tokoh. Tokoh pertama Abraham. Pada waktu kita berbicara tentang Abraham, maka kita akan melihat di Kejadian 12 sampai pasal yang ke-36. Di sini kita akan melihat panggilan Abraham dengan panggilannya akan ada TBB. Apa itu TBB? TBB adalah tanah benih berkat. Terus dalam Abraham juga adalah Ishak dan Ismail,
ada juga Yakub dan Esau, dan juga ada ke-12 suku. Setelah Abraham, kita akan masuk ke dalam tokoh yang kedua, yaitu Yusuf. Yusuf ada sekitar kurang lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Kita akan membuka dalam Kejadian 37 sampai pasal yang ke-45. Dalam Kejadian 37, Yusuf dijual. Nah, mulai dari sinilah kita akan melihat adanya perbudakan dan 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Setelah Yusuf, kita akan masuk ke dalam tokoh yang ketiga, yaitu Musa. Musa ada sekitar kurang lebih dari 1500 sebelum Masehi. Bisa kita baca dalam Keluaran, Imamat, Bilangan. Dalam kitab ini kita akan melihat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adanya sebuah Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel setelah Musa turun dari gunung Sinai. Setelah itu kita akan melihat MSU. MSU adalah merupakan moral sipil upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah MSU, kita akan melihat Kades dan Barnea, yang dimana adanya mata air dan 12 pengintai karena ketidaktaatan bangsa Israel membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan disinilah mereka mendapatkan 5 khotbah. Dalam 5 khotbah ini akan adanya perjanjian tanah tanpa syarat. Nah, kita sudah masuk ke dalam tokoh yang keempat, yaitu Yosua. Yosua ada sekitar kurang lebih 1500 sebelum Masehi, merupakan penerus Musa yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di sini kita akan melihat bagaimana dimulainya adanya Yeriko atau Ai. Dan di sini kita akan melihat tanah mulai dibagi. Nah, setelah kita selesai membahas 4 tokoh, maka kita akan masuk ke dalam 3 komunitas atau dengan sebutan AKP, dan kita akan membahas satu persatu dimulai dari anarki. Anarki dimulai pada hakim-hakim sampai Rut, yang dimana bisa kita lihat hakim-hakim dalam anarki yaitu Otniel. Bisa kita buka dalam Hakim-hakim 9 ayat Hakim-hakim 3 ayat 9 sampai 11. Deborah Hakim-hakim 4 sampai pasal 5, Yefta Hakim-hakim 11 sampai 12 ayat yang ke-7, Ehud Hakim-hakim 3 ayat 10 sampai 29, Gideon, Simpson Hakim-hakim 13 sampai pasal 16. Dalam anarki juga ada hakim minor Israel yaitu Samgar, bisa kita lihat dalam Hakim-hakim 3 sampai pasal yang ke-31, dan adanya juga Yoia dan Yair dalam Hakim-hakim 10 ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir hakim anarki dalam minor juga adalah Epsan, Elon, Abdon dalam Hakim-hakim 12 ayat 8 sampai 15. Dalam anarki, kalau bisa kita lihat, mereka menginginkan seorang raja dan mendesak meminta raja. Dan di sini muncul seorang hakim yang terakhir pada tahun kurang lebih 350 tahun, yaitu seorang Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah hakim terakhir pada waktu itu. Nah, setelah kita membahas anarki, kita akan masuk ke dalam yang kedua komunitas, yaitu kerajaan. Kerajaan ada kurang lebih dari 19 sebelum Masehi. Bisa kita buka Alkitab kita di dalam 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Di sini bisa kita pakai dengan akronim SDS. Apa itu SDS? S merupakan raja pertama yaitu Saul, akan tetapi karena ketidaktaatannya sehingga ia digantikan oleh Daud. Daud setelah tua maka digantikan oleh anaknya Salomo. Nah, di sini kita bisa lihat
Setelah Salomo sudah tua dan membutuhkan seorang pengganti, maka terjadilah sebuah konflik pada waktu itu yang mengakibatkan terbelah kerajaan menjadi dua, yang dimana bagian utara Israel 10 suku, 20 bagian Yerobeam, 200 dan Asur. Bagian selatan adanya Yehuda, 2 suku, 20 Rehabeam, 330 dan di Babel. Atau bisa kita lihat dalam peta. Nah, setelah kerajaan, kita akan masuk yang ketiga, yaitu pembuangan. Pembuangan ada sekitar kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Di sini kita akan melihat bagaimana mereka dibuang ke Babel, dibuang selama 70 tahun. Adanya 3 kali perjalanan 10 tahun sampai 50. Nah, dalam pembuangan kita akan melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita pakai akronim ZNE. Apa itu? Z berarti Zerubabel, E berarti Ezra, N berarti Nehemia. Nah, kita sudah melihat tadi C7. Sekarang kita akan masuk ke dalam masa senyap. Masa senyap terjadi antara kitab Maleakhi dan Matius yang terjadi pada tahun kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Di sini bagaimana Tuhan tidak melakukan apapun bagi bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka atau Allah tidak berfirman. Di sini akan adanya seorang ahli yang bernama Alex, orang Yunani, dan sistem Roma bagi orang Yunani. Setelah masa senyap, kita akan masuk ke Yesus. Yesus ada dalam perjanjian baru pada abad pertama di perjanjian baru. Bagaimana adanya hidup, salib, gereja, kitab Injil, yaitu tentang fakta dan teologi, kisah rasul, adanya sejarah gereja, surat-surat, adanya isu-isu gereja, dan wahyu menceritakan masa depan kekekalan. Nah, kita sudah menjelaskan bagaimana C7SY. Jadi yang bisa kita lihat pada hari ini adalah bagaimana Tuhan menjelaskan kisah perjalanan proses dimulai dari penciptaan sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita dapat mengerti perjalanan kisah-kisah dalam Alkitab. Mungkin cukup sekian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.